Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan materi mengenai lingkaran, lebih tepatnya tentang contoh soal persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Pastikan teman-teman sudah mempelajari rumus-rumus yang sudah dibahas di video sebelumnya. Yang pertama, persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui pada lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya R, yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar kuadrat dari M kuadrat ditambah 1. Kemudian pada lingkaran dengan pusat di A, B dan jari-jarinya R, Y dikurangi B sama dengan M dikali X dikurangi A plus minus R akar kuadrat dari M kuadrat ditambah 1. Kemudian pada lingkaran dalam bentuk umum, yang pertama teman-teman bisa tentukan titik pusatnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus ini. Negatif 1 per 2A besar, negatif 1 per 2B besar. Kemudian yang kedua bisa tentukan jari-jarinya dengan rumus ini atau dengan rumus yang ini. Kemudian yang ketiga, tentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus yang ini sebetulnya ya. Sama saja dengan rumus persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui pada lingkaran dengan pusat A, B. Yaitu Y dikurangi B sama dengan M dikali X dikurangi A plus minus R akar kuadrat dari M kuadrat ditambah 1. Kemudian teman-teman juga harus sudah tahu hubungan antara gradien dua garis. Yang pertama ada garis yang sejajar. Nah, untuk garis yang sejajar, gradien pertama dengan gradien kedua itu sama. Lalu yang kedua, untuk garis yang tegak lurus. Nah, untuk dua garis yang tegak lurus, itu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Untuk cara cepatnya sudah dibahas di video sebelumnya. Baik, kita mulai ke contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 yang bergradien 2. Untuk soal ini kita tahu bahwa lingkarannya berpusat di 0,0. Kita bisa lihat di sini di persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka jari-jarinya 6. Kemudian ini gradiennya 2, maka M-nya 2. Kita tinggal substitusikan M dan R-nya ke rumus persamaan garis singgung, yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar kuadrat dari M kuadrat ditambah 1. M-nya 2 berarti Y sama dengan 2X. Kemudian plus minus R-nya 6. Kita kalikan dengan akar kuadrat dari 2 kuadrat ditambah 1. Kemudian ini kita hitung. 2 kuadrat 4 tambah 1 berarti 5. Sehingga Y sama dengan 2X plus minus 6 akar 5. Nah, berarti persamaan garis singgungnya yang pertama bisa Y sama dengan 2X plus 6 akar 5. Dan yang kedua bisa jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 2X dikurang 6 akar 5. Nah, bentuk ini juga kadang-kadang ditulisnya dalam satu ruas. Jadi yang X-nya positif tapi ya. Nah, contoh di sini ini kan X-nya positif nih 2X. Berarti yang Y yang harus kita pindah. Sehingga ini boleh juga ditulis 2X dikurangi Y ditambah 6 akar 5 sama dengan 0. Jadi Y-nya yang pindah. Oke. Termasuk yang ini. Jadi 2X dikurangi Y dikurang 6 akar 5 sama dengan 0. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X dikurang 2 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 25 yang mempunyai gradien negatif 1 per 2. Nah, ini berarti lingkarannya berpusat di A, B. Kita tahu di soal gradiennya itu negatif 1 per 2. Kemudian R-nya kita bisa lihat di sini. Ini R kuadrat ya, berarti R-nya 5. Kemudian ini A-nya 2. Dan B-nya negatif 3. Oke. Kita substitusikan angka-angka ini ke rumusnya, yaitu Y dikurangi B sama dengan M dikali X dikurangi A plus minus R akar kuadrat dari M kuadrat ditambah 1. Tadi B-nya negatif 3, Y dikurang negatif, berarti ditambah ya. Y ditambah 3 sama dengan M-nya negatif 1 per 2.
dikali X dikurang 2, kemudian plus minus R-nya 5, akar kuadrat dari M-nya tadi negatif 1/2 kita kuadratkan ditambah 1. Seperti ini ya. Kemudian kita hitung, ini negatif 1/2 kita kalikan dengan X berarti negatif 1/2 X. Kemudian negatif 1/2 kalikan dengan negatif 2 berarti 1. Kemudian yang ini berarti 1/4 ditambah 1 ya. Nah 1/4 ditambah 1 itu berarti 5/4. Oke, gunakan konsep pecahan. Nah kemudian kita pindahkan 3-nya sehingga negatif 1/2 X ditambah 1 dikurang 3 plus minus 5. Nah ini kan akar 5/4 ya. Ini sama aja dengan akar 5 per akar 4. Dimana akar 4 itu kan 2 ya. Jadi ini sama aja dengan 5/2 akar 5. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini bisa kita hitung. 1 dikurang 3 berarti negatif 2. Sehingga Y sama dengan negatif 1/2 X dikurang 2 plus minus 5/2 akar 5. Oke, jadi jawabannya bisa seperti ini. Ini tinggal ganti aja. Yang satunya tambah, yang satunya kurang. Gitu ya. Nah, tetapi kalau tidak ada jawaban seperti ini, teman-teman bisa kalikan dengan ini nih, penyebutnya kan ini 2. Kita kalikan semuanya dengan 2, sehingga menjadi 2Y, yang ini berarti jadi negatif X, yang ini jadi dikurang 4, kemudian ini berarti plus minus 5 akar 5. Seperti ini ya. Nah, ini antisipasi kalau soalnya dalam bentuk PG. Jadi bisa bentuknya yang pertama kayak gini, atau bisa dibuat menjadi seperti ini. Itu sama saja. Nah, kemudian ini bisa kita tuliskan berarti 2Y sama dengan negatif X dikurang 4 ditambah 5 akar 2. Dan 2Y sama dengan negatif X dikurang 4 dikurang 5 akar 5. Nah, ingat. Bisa juga kita tulis dalam satu ruas. Nah, biasanya kalau ditulis dalam satu ruas, X-nya positif. Kita bisa lihat di sini X-nya negatif, berarti ini yang X yang kita pindah. Sehingga X-nya kita pindah, berarti ini juga kita pindah, ini juga sama ya. Sehingga bisa ditulis X ditambah 2Y ditambah 4 dikurang 5 akar 5 sama dengan 0. Boleh ditulis seperti itu. Ya, silakan ditulis sendiri. Nah, kemudian ini juga sama. Berarti ini X ditambah 2Y ditambah 4 ditambah 5 akar 5 sama dengan 0. Oke. Pokoknya tinggal disesuaikan dengan jawaban yang ada di optionnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X tambah 2 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan 169 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 3X ditambah 5. Oke, karena ini garisnya Y sama dengan 3X tambah 5, maka gradiennya 3. Jadi gradien itu adalah koefisien dari X, tapi pada saat Y sama dengan. Jadi pastikan di sininya hanya Y sama dengan. Nah, kemudian teman-teman cek koefisien dari X. Nah, koefisien dari X itulah gradiennya. Karena ini sejajar, maka M1 dengan M2-nya sama, yaitu sama-sama 3. Sehingga gradien yang kita gunakan tetap 3. Nah, berikutnya jari-jarinya yang ini ya, 169 itu berarti R kuadrat. Nah, maka jari-jarinya akar dari 169. Berarti jari-jarinya 13. Kemudian ini A-nya berarti negatif 2. Kemudian B-nya yang ini berarti 4. Nah, kita substitusikan ke rumus. Ya, berarti Y dikurang B. B-nya 4 berarti Y dikurang 4. Kemudian M-nya 3 dikalikan dengan X ditambah 2 berarti ya. Kemudian plus minus 13 dikali akar kuadrat dari 3 kuadrat ditambah 1. Y dikurang 4 ini kita kalikan 3X berarti tambah 6 plus minus 13 ini 3 kuadrat itu 9 tambah 1 10 berarti 13 akar 10. Oke, kemudian negatif 4-nya bisa kita pindah sehingga Y sama dengan 3X ditambah 6 ditambah 4 plus minus 13 akar 10. Jadi Y sama dengan 3X plus 10 plus minus 13 akar 10. Jadi yang pertama bisa jawabannya Y sama dengan 3X ditambah 10 ditambah 13 akar 10. Dan yang kedua bisa Y sama dengan 3X dikurang. Oh, ini kok 2? Ini 10 harusnya. Sorry ya. Silakan teman-teman ganti.
Oke gitu ya. Silakan teman-teman perbaiki. Yang keduanya Y sama dengan 3X ditambah 10 dikurang 13 akar 10. Oke. Nah ini kalau misalkan mau dibuat dalam satu ruas yang kita pindah berarti yang Y. Karena ini 3X-nya sudah positif. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X tambah 8Y sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis 3X tambah 4Y dikurang 8 sama dengan 0. Oke, ini persamaan lingkarannya dalam bentuk umum. Dan ini tegak lurus dengan garis 3X tambah 4Y dikurang 8 sama dengan 0. Ingat ya, untuk menentukan gradien itu harus kita buat menjadi Y sama dengan. Jadi ini 3X tambah 4Y dikurang 8 sama dengan 0. Kita buat jadi Y sama dengan. Oke. Atau boleh juga kalau misalkan teman-teman mau mengingat rumusnya. Ini boleh juga nih. Ini dianggapkan AX. Ini dianggap B, Y. Berarti ini A, ini B. Nah, dimana rumus gradien itu adalah negatif A per B. Sehingga gradiennya adalah negatif 3/4. Oke, kalau mau nginget rumus itu. Kalau enggak, buat aja jadi Y sama dengan. Sehingga ini 3X-nya kita pindah ruas. Jadi 4Y sama dengan ini negatif 3X. Kemudian ini berarti ditambah 8. Nah, Y sama dengan negatif 3/4X ditambah 2. Gitu ya. Nah, inilah gradiennya. Jadi M1-nya sama dengan negatif 3/4. Ingat di awal sudah diingatkan. Kalau tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Atau cara cepatnya, untuk menentukan M2, karena M1-nya negatif, maka M2-nya positif. Kemudian kita balik. Jadi 4/3 M2-nya. Nah, gradien yang akan kita gunakan adalah gradien yang ini, yang M2. Berikutnya kita tentukan titik pusatnya. Untuk A kecilnya berarti kita lihat dari sini ya. Ini berarti negatif 1/2 A besar. Ini A besarnya negatif 6 berarti negatif 1/2 dikali negatif 6. Maka 3. Kemudian untuk B-nya negatif 1/2 dikali B besar berarti kita kalikan dengan 8. Maka negatif 4. Jadi titik pusatnya 3, negatif 4. Kemudian untuk jari-jarinya ya ini ya 3 kuadratkan. Ditambah 4 dikuadratkan, berarti ini 9 tambah 16, 25. Nah, karena ini C-nya nggak ada, berarti C-nya 0. Ya, berarti akar 25 kan 0. Ya udah, berarti akar 25 kan. Nah, akar 25 itu 5, maka jari-jarinya 5. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan ke rumusnya. Y dikurangi B sama dengan M dikali X dikurangi A plus minus R akar kuadrat dari M kuadrat ditambah 1. B-nya negatif 4 berarti ini Y ditambah 4. Kemudian M-nya yang kita gunakan M2. Awas jangan sampai salah. Berarti 4/3 kita kalikan dengan X dikurang 3. Kemudian plus minus 5 akar kuadrat dari 4/3 kuadrat ditambah 1. Sehingga Y ditambah 4 sama dengan kita kalikan 4/3 kalikan dengan X. Berarti 4/3X. Kemudian 4/3 dikalikan dengan negatif 3. Berarti negatif 4. Kemudian ini plus minus 5. Nah 4 kuadrat itu 16. 3 kuadrat itu 9. Kemudian ditambah 1. Kita gunakan konsep pecahan. Berarti jadi ditambah 9/9. Nah, 4 ini kalau kita pindah ke ruas kanan, berarti ini negatif 4 dikurang 4 kan? Sehingga ini Y sama dengan 4/3X dikurang 8 plus minus 5 akar kuadrat dari 25/9. Kemudian Y sama dengan 4/3X dikurang 8 plus minus ini berarti akar 25 kan 5 ya. Akar dari 9 3 jadi 5 dikali 5/3. Sehingga Y sama dengan 4/3 X dikurang 8 plus minus 25/3. Nah, kalau misalkan tidak mau ditulis dalam bentuk pecahan, maka tinggal kita kalikan 3. Sehingga menjadi 3Y sama dengan 4X dikurang 24 plus minus 25. Nah, kalau misalkan ditambah berarti negatif 24 tambah 25 berarti kan 1 ya. Nah, ini bisa juga kita tulis dalam satu ruas. Berarti yang kita pindah yang 3Y. Maka 4X dikurang 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Ini yang pertama.
Yang keduanya berarti 4x dikurang 3y dikurang 1 sama dengan 0. Ya, untuk bentuknya sekali lagi disesuaikan dengan jawaban di option kalau soalnya PG. Kalau soalnya esai terserah. Sampai sini pun gak masalah. Ini udah benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 yang tegak lurus dengan garis 2x dikurangi y dikurang 8 sama dengan 0. Oke, ingat kalau misalkan teman-teman mau langsung berarti negatif A per B. Ini negatif 2 dibagi dengan negatif 1, maka gradiennya 2. Oke, kalau misalkan tidak mau mengingat rumus itu, karena memang mudah mengingatnya tapi sering lupa juga. Buat aja persamaan ini menjadi Y sama dengan, sehingga ini kita pindahkan yang Y-nya saja. Yang ini berarti tetap, sehingga Y sama dengan 2X dikurang 8. Tuh kan? Maka gradiennya adalah 2. Nah, kalau gradien pertamanya 2 dan ini positif, maka gradien keduanya negatif. Nah, 2 itu kan 2 per 1, maka gradien keduanya negatif 1 per 2. Berikutnya jari-jarinya, ini berarti akar dari 16, berarti 4 jari-jarinya. Tinggal kita substitusikan ke rumus persamaan garis singgungnya, yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar kuadrat dari M kuadrat ditambah 1. M-nya yang M2, berarti Y sama dengan negatif 1 per 2X plus minus 4 akar 1 per 4. Ditambah 1. Oke, berarti ini udah dikuadratin ya. Ini negatif 1 per 2 kita kuadratkan berarti langsung. Nah, sehingga Y sama dengan negatif 1 per 2X plus minus 4 akar kuadrat dari 5 per 4. Ini gunakan konsep pecahan. Ini jadi 4 per 4 ya. Nah, akar 4-nya itu bisa kita hitung. Itu adalah 2. Berarti ini 4 dibagi 2. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 1 per 2X plus minus 2 akar 5. Oke, jadi jawabannya bisa ini. Y sama dengan negatif 1 per 2X ditambah 2 akar 5. Atau Y sama dengan negatif 1 per 2X dikurang 2 akar 5. Kalau nggak ada jawaban seperti ini, karena ini pecahan, bisa kita kalikan dengan 2. Ya, sehingga ini jadi 2Y dikurangi X plus minus 4 akar 5. Kemudian ini berarti bisa kita tulis 2Y sama dengan negatif X plus 4 akar 5. Dan 2Y sama dengan negatif X dikurang 4 akar 5. Nah, bentuk ini bisa kita tulis dalam satu ruas, berarti yang kita pindah yang X. Sehingga ini bisa kita tulis X plus 2Y dikurang 4 akar 5 sama dengan 0. Yang ini berarti X plus 2Y ditambah 4 akar 5 sama dengan 0. Oke, gitu ya. Oke, sampai sini dulu untuk materi di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.